Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Salam dan bahagia kepada seluruh calon guru penggerak di Indonesia serta guru hebat dan luar biasa lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantoro bersama saya Maslahah SPD IMPD dari calon guru penggerak SMA Negeri 1 Patian Robo, Nganjuk, Jawa Timur. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro inilah yang menginspirasi pelaksanaan pendidikan di Indonesia saat ini. Nah, dasar yang pertama adalah pendidikan itu menuntun. Maksudnya, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dengan demikian, pendidikan ini akan menuntun untuk keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat, lahir dan batin anak. Di dalam menuntun, seorang guru harus mampu ngarso sungtulodo, madya mangunkarso tutwuri handayani. Ketika di depan, guru harus mampu memberikan contoh teladan pada peserta didik. Di tengah, guru harus mampu membangun ide, membangun gagasan, dan ketika di belakang, guru harus mampu menjadi pendorong, motivator demi tercapainya pelaksanaan pembelajaran yang mandiri, kreatif, serta mengasah potensi. Yang kedua, dasar pendidikan adalah kodrat anak itu merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Yang ketiga, pendidikan hendaknya berpihak kepada anak. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu, melainkan untuk menghamba kepada sang anak. Jadi di dalam pendidikan, bagaimana seorang guru ini harus menempatkan posisinya seperti orang tua yang memberikan kasih tanpa batas dan tidak mengharapkan apapun dari anak. Kasih tulus inilah yang akan menumbuhkan potensi-potensi yang ada di dalam diri anak. Dasar pendidikan yang keempat adalah anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang tua atau orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Nah, tujuan pendidikan inilah untuk menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar yang dapat diperbaiki lakunya menjadi manusia seutuhnya. Selanjutnya, bahwasanya pendidikan itu adalah budi pekerti. Pendidikan, budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Nah, sekarang kita lihat bagaimana implementasinya di dalam pendidikan saat ini. Kita sebagai guru penggerak, kita akan mewujudkan pelajar Pancasila sebagai profil yang pas untuk pendidikan putra-putri kita. Seperti apakah profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini sangat penting karena merupakan dasar dan pondasi bagi anak. Karena dengan iman, maka hidup akan menjadi terarah. Yang kedua, kreatif. Siswa-siswi saat ini harus dipacu kreativitasnya. Dengan adanya banyak potensi yang didapat, fasilitas yang ada di sekitarnya, misalnya HP dan lain sebagainya, maka akan menimbulkan kreativitas. Yang ketiga, semangat gotong royong yang harus tetap ditumbuhkan agar tidak tergerus oleh perubahan zaman. Yang keempat, profil pelajar Pancasila kita adalah mandiri. Peserta didik harus mampu menjadi pribadi yang mandiri, tidak menggantungkan kepada negara lain, tidak menggantungkan kepada orang lain, karena dia memiliki potensi yang bisa diasah untuk menjadi pribadi yang mandiri. Yang kelima adalah berkebinekaan global. Pelajar yang saat ini harus mampu menerima perubahan zaman tetapi tetap berpegang teguh pada budaya positif yang ada di sekitarnya. Dan yang kelima, bernalar kritis. Seorang pelajar Pancasila harus bernalar kritis, logis, dan tidak mengedepankan arogansi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, profil pelajar Pancasila yang diambil untuk SMA Negeri 1 Patian Rowo kali ini adalah mandiri.
Harapannya adalah siswa mandiri di dalam proses KBM, kemudian siswa mandiri di dalam menentukan dirinya sendiri, yang ketiga mandiri secara lulusan. Potensi apa saja yang ada? Yang pertama adalah limbah plastik atau botol plastik, kemudian yang kedua adalah singkong. Ini banyak sekali kita dapatkan di SMA Negeri 1 Patian Rowo. Oleh sebab itu, Bapak Ibu bisa kita gunakan potensi-potensi yang ada ini untuk menggali kreativitas yang didapat oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga adanya SDM guru. Bapak Ibu, kemudian kalau kita lihat kompetensi apa yang diharapkan dari profil mandiri ini? Yang pertama, kesadaran untuk menentukan dirinya sendiri. Yang kedua, mampu menciptakan lapangan kerja secara mandiri sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya. Yang ketiga, terciptanya pembelajaran sebagai pengalaman, yaitu long life education, dan sesuai dengan semangat Ki Hajar Dewantoro bahwasanya pembelajaran bersifat sepanjang hayat. Indikator ketercapaiannya antara lain, yang pertama, mandiri di dalam belajar dan berkarya. Yang kedua, berubahnya mindset mengikuti perkembangan zaman, yaitu kreatif di dalam memanfaatkan potensi sekitar. Yang ketiga, pemanfaatan IT secara positif. Dan yang keempat, terbentuknya profil pelajar Pancasila yang tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Nah, yang dilakukan untuk mencapai profil pelajar Pancasila yang mandiri antara lain: 1. Penguatan pembelajaran berbasis proyek. Hal ini digunakan untuk menggali potensi bakat minat peserta didik. Yang kedua, pengembangan minat dan bakat melalui kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, pengembangan model pembelajaran atau gaya belajar yang disesuaikan dengan bakat minat siswa. Yang keempat, menanamkan mindset kemandirian dan memanfaatkan potensi sekitar. Dan yang paling akhir adalah menciptakan lingkungan pembelajaran yang nyaman, sehingga muncullah kreativitas, kemandirian dalam diri peserta didik. Mengapa kami memilih profil mandiri? Yang pertama adalah karena tidak semua lulusan SMA nanti akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang kedua, secara psikologis, siswa SMA sudah mampu berpikir secara logis, kritis, dan analitis, sehingga ketika kita sudah memberikan keleluasaan, mereka akan mampu mengoptimalkan potensi yang mereka miliki. Dan yang ketiga adalah ketersediaan potensi di sekitar sekolah. Dan yang keempat, perkembangan zaman. Berkembangnya teknologi yang memaksa memacu kemandirian peserta didik di dalam belajar dan berkarya. Siapa saja yang terlibat? Yang pertama, kepala sekolah selaku penanggung jawab. Yang kedua, guru. Baik guru mata pelajaran, guru BK maupun wali kelas. Yang ketiga adalah semua siswa. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah keterlibatan orang tua, komite sekolah, dan stakeholder di dalam melaksanakan pembentukan profil pelajar Pancasila. Kemudian tantangan apa yang ada? Yang pertama adalah pembelajaran ini adalah paradigma baru, sehingga membutuhkan SDM atau sarana pendukung. Yang kedua, kondisi psikologis siswa yang terbiasa dengan daring, santai, dan KBM terbatas. Ini juga merupakan tantangan kita bagi guru. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan profil pelajar Pancasila ini baik di dalam proses KBM maupun di luar KBM. Yang ketiga, dibutuhkannya stakeholder untuk membantu untuk terlaksananya profil pelajar Pancasila. Solusi apa yang akan kita lakukan? Yang pertama adalah penyiapan SDM melalui IHT, workshop, ataupun yang lainnya. Penyediaan sarana dan sosialisasi kepada semua yang terlibat. Yang kedua adalah pendekatan secara persuasif dan menciptakan budaya pembelajaran yang menimbulkan kemandirian bagi siswa. Hal ini tentu didukung adanya sarana prasarana. Yang ketiga adalah sekolah berkolaborasi dengan instansi terkait untuk meningkatkan potensi, minat, dan bakat siswa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwa guru adalah diumpamakan sebagai petani atau tukang kebun, yang dari tangannya ia harus mampu merawat biji yang ada di sawah ladang pendidikan dengan pencahayaan, dengan perawatan yang maksimal, maka akan menumbuhkan hasil-hasil yang maksimal, hasil-hasil yang berkualitas.
Nah, inilah yang coba diterapkan di SMA kami melalui proses pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas, yang di situ untuk memacu kreativitas siswa, kemandirian siswa. Agar apa? Agar pembelajaran kita menjadi bermanfaat, bermakna, dan sepanjang hayat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, salam dan bahagia untuk menuju merdeka belajar, agar kita mampu menciptakan profil pelajar Pancasila. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.